showroom mobil listrik ini disemprot sama netizen gara-gara pelayanannya bintang 1 guys. Kita lihat videonya. Akhirnya gue udah beli Ioniq 5 cash, tapi gue belum lama pakai udah rusak. Ini mobil bikin gue sampai berobat ke psikolog karena ini mobil bikin gue stres. Udah gitu after salesnya juga bikin gue stres. Yang pertama, ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibalas-balas. Terus kayaknya sebagian orang udah tahu kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue ini dia liat tutorial. Akhirnya karena dia nggak ngerti juga, ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tahu, si Mbaknya tahu juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue. Nah terus masalah pertama muncul, ini gue nggak bisa pakai fast charging. Jadi gue bisa itu pakai chargingan yang lama. Nah akhirnya gue ke Senayan Park karena gue pengen tahu nih kenapa mobil gue nggak bisa fast charging. Dan ternyata si Mbak di sini juga nggak tahu. Nih lihat kita sama-sama bingung berdua. Aneh banget aneh ya. Jadi pokoknya gue malah dilempar-lempar deh. Akhirnya sampai gelap ini gue di Senayan Park. Ini juga ada orang yang ngecas. Terus gue juga nanya-nanya kenapa gue nggak bisa fast charging. Tapi dia juga nggak tahu. Terus akhirnya gue WhatsApp ke Hyundai Care-nya. Ini gue suruh ke Voltron. Tapi ini juga gue sampai tengah malam di Senayan City. Tapi tetap nggak bisa juga. Ini gue stres banget. Nah ini masalah fast charging belum selesai. Ini ada lagi masalah mobil gue nggak bisa nyalahin pas gue mau berangkat kerja. Jadi gue terhambat. Terus ini akhirnya malamnya gue minta guys. panggil teknisi buat datang karena mobil gue nggak bisa nyala. Dan disinilah gongnya. Disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki karena akinya tuh habis katanya. Jadi ternyata mobil ini tuh nggak disaranin buat parkir paralel. Gila nggak lu? Makan baterainya terlalu overcharge, over usage. Oke. Emang kalau buat kita nih dari Aftersales sih menyarankan jangan di parkir paralel. Waduh. Sebelumnya udah ada informasi belum dari sales? Belum, sama sekali belum. Saya kan nyari gara-gara perkara mobil yang lama nggak bisa parkir paralel, Mas. Terus udah gitu viral tuh videonya. Nah, si Mbak Adel ngasih tahu kalau ini udah bisa parkir paralel. Saya juga dari riset di TikTok segala macam bisa parkir paralel, makanya saya ambil. Betul, tapi kita dari pihak bengkel pun nggak menyarankan itu. Karena kan kita satu ada blueling atau ada komponen-komponen kelistrikan yang lain yang membutuhkan itu pada saat di parkir paralel itu. Karena kan adanya berpindah tempat, ada kemungkinan kan. Itu kan tetap ngirim informasi gitu. Jadi dari kami dari Aftersales bilang cuman ya dari parkir paralel ini sih. Jauh deh. Itu kan makanya. Udah pusing banget kayaknya, udah pusing banget kayaknya. Saya benar-benar stres banget tuh, Mas, benar-benar. Saya benar-benar. Gara-gara saya tuh beli gara-gara parkir paralel, sialan. Aduh, sorry Mas, benar-benar. Nggak apa-apa Kak. Saya juga gimana gitu bisa bantu sebatas ini doang Kak. Jadi itu bener-bener nyiksa gue banget karena malam-malam tuh gue suka dibangunin suruh mindahin mobil. Yang paling gong menurut gue balasan Simbanya sih, masa gue digaslight. Pagi ada lagi sialan, head unitnya mati, anjing. Apa? Itu mati. Pak. Oh audio. Head unit. Dia mati. Nyala dari mana? Udah kesel banget kayaknya mukanya guys. Saya cari ChatGPT katanya ini. Nah, ChatGPT lebih pintar ternyata Mas. Nyala Mas. Dia percuma dong Mas kesini. Saya barusan nyari ChatGPT. Di sini muncul nih. Balasan Simbanya di highlight video gue sih karena itu menurut gue bener-bener songong banget. Dan itu ya pas head unitnya matinya itu udah seharian gue tuh udah kerja dulu, terus juga panggil teknisi lagi, tapi teknisinya sama Simbanya salesnya tuh sama aja tuh, nggak kompeten. Udah ngutak-atik itu kalah gue sama nyari di internet. Sebenarnya masih panjang, nanti dia lanjut part 2. Tuh, jadi orang ini tuh seorang konten kreator guys. Sebelumnya dia beli mobil listrik juga ya, merek luar kalau nggak salah ya. Nggak bisa parkir paralel juga tuh. Akhirnya dia berpindah lah ke merek ini. Dilalah kok susah juga parkir paralel guys. Mana mobilnya mogok segala yang padahal mobil baru. Nih kita lihat nih, ada perdebatan supervisornya sama konten kreator ini guys. Kenapa saya tanya balik. Oke, kenapa tanya balik? Sejago-jagonya sales produk Oles, ada nggak di luar sana yang menjelaskan sampai sedetail itu? Ya nggak tahu, tugas sales tuh jelasin detail. Tugas sales adalah Jualan. mempraktekkan Attitude nol nggak apa-apa. fiturnya, tapi bisa kan fitur kami praktekkan. Betul, tapi kenapa nggak diinfoin? Bahkan orang bengkel pun turun tangan. Mbak, tau nggak Mbak, kenapa saya ngambil mobil ini? Kenapa saya butuh mobil ini? Karena bisa paralel kan? Tahu nggak? Ya. Kenapa Mbak nggak bilang kalau misalnya nggak disarankan parkir paralel? Karena banyak nggak tahu. Pak, itu beda teknisi lagi, itu dihitung-hitungan orang mekanik. Ya, mana tapi saya secara yang mekanik? kami tidak diajarkan itu bisa atau tidak. Berarti nggak ada product knowledge, Product knowledge product dong. knowledge. Di product knowledge itu. Product knowledge product nol, knowledge berarti itu nggak cuma tahu. diajarkan bagaimana Berarti cara tetap nggak tahu, product matiin knowledge dulu, nol. nyalain dulu. Berarti Tapi product tidak knowledge diajarkan. nol, bener-bener nggak tahu, salesnya nggak tahu, supervisor nggak tahu. Gak ada gunanya dia. Nol. Nanti tanya aja sama Pak Nol. Pak siapa? Pak Januar bengkel. Pak, ini kalau kayak begini, aki begini, itu masuk dalam kategori warranty tidak?
Kalau bisa kategori warranty, Ada ya orang dikomplain malah ngevideoin customernya gitu. Mentang-mentang customer ini udah beli gitu, lo bisa lepas tangan begitu aja? Ya nggak bisa dong. Lo kalau jadi sales ya harus paham semuanya. Masa parkir paralel doang lo kagak tahu bisa apa kagak sih guys? Katanya itu bukan ini kami, itu orang mekanik. Goblok. Nanti siapa yang megang? unit Fatmawati bukan. Aku ini siapa yang megang? Bukan. WA siapa yang megang? Itu robot. Robot kok nelfon? Loh, wajar. Robot bisa nelfon nggak? Tapi gak balas. Nggak bisa bahas robot. Robot mana Kalau bisa balas? mekanik aja udah. Kasih nomor aja. Udah ada kan sama dia. Enggak, yang Hyundai Fatmawati kenapa Selama nggak bisa balas? kakak tunggu di rumah mekanik datang nomor siapa? Ya saya semua chat semua. Ya udah itu aja. Sampai ke blue. Mas itu WA Hyundai Fatmawati saya megang mas. Customer service Pak, bukan masalah. Bukan puas yang pegang. Yang Hyundai Fatmawati kan? Iya. Itu kan robot. Bukan Pak, itu orang. Oh itu orang ya? Oh. Oke. Kirain robot soalnya nggak balas-balas. Gitu. Katanya bot. Ternyata orang. Berarti emang nggak sopan aja kali ya, atau kurang ajar aja kali ya. Karena nggak balas-balas mas, saya komplain nggak balas-balas. Kirain robot. Oh, enggak sih. Nggak apa-apa mas, yang si Fatmawati aja biar dia bertanggung jawab. Kalau mas yang saya WA nanti mas kena semprot mulu sama saya. Jangan mas. Anggaplah gini, anggaplah kakak beli mobil lagi, anggaplah Oke. ada uang lebih lagi. Brand mana yang bisa menjamin market? Jangan gitu mas, jangan gitu, ngapain bawa brand lain? Udah Hyundai, fokus di Hyundai. Loh, ya saya tanya balik ke kakak. Ngapain tanya balik ke saya Loh, mas? nggak bisa begitu kak. Brand mana yang bisa kasih kepastian paralel itu dinyatakan bisa? Kasih ke saya kabarnya Pak. Lah, saya Aneh mau banget. tahu sesuatu. Artinya semua brand apapun kakak beli tidak ada yang bisa menjamin. Saya nggak tahu gitu. Enggak, bengkel sudah tahu. Ya kenapa saya harus tanya satu? Bengkel tahu kenapa masih nggak Karena sama kakak saya? harus tahu dulu kak, namanya sales itu tidak ada Yang penting jualan saya kan. Oh, bukan jelas. Terkenal juga yang penting Bukan jualan. jualan kak, sales mana? Sekarang saya tanya balik ke Oke. kakak, sales mana yang bisa menjamin mobil itu bisa diparkir paralel seumur hidup? Ya nggak Bengkel tahu. aja, ATPM aja tidak menyarankan apapun brandnya kak. Ya, saya nggak tahu. Jadi artinya kakak komplain ke kami, itu tidak bisa kami tanggulangi juga. Ya saya mana tahu kalau Itu berarti salesnya on ya. Harusnya dari awal sales ini ngasih tahu atau koordinasi dulu sama teknisi atau engineering, cari tahu ini mobil bisa nggak nih parkir paralel. Habis itu baru disampaikan ke customer ya. Jangan ujuk-ujuk udah terima komisi gitu ya, udah ngejual ini mobil, lo lepas tangan gitu loh. Saya nggak tahu pak ini bisa paralel apa kagak ya. Soalnya customer ini sepertinya dia tinggal di apartemen yang harus parkir paralel guys. Dan denger-dengar ini customer ini konten kreator ya, dan dia belinya cash loh, nggak nyicil. Ya kamu ya udah kenapa bisa digaslight? Gaslight apa sih udah gaslight? Itu kayak apa ya? Ketok gaslight. Kayak play victim gitu gak sih? Play victim maksudnya? Iya, bukan play Nah, victim. play victimnya di mana kak? Saya kenapa nggak diinfo dari awal kalau ini mobil nggak bisa parkir paralel? Loh, emang bisa kok? Tidak disarankan parkir Loh, paralel. saya juga baru tahu dari parkir. Berarti Tapi- masih nggak kompeten, sama aja dong. Sama aja dong nggak kompeten. Sama aja. Ya nggak apa-apa. Intinya mobil ya kamu Ya udah. Kacau ya, gaslighting aja nggak tahu loh guys. Ya Allah, seorang supervisor loh katanya loh. Yang ini nggak sih supervisornya, coba kita lihat. Best Supervisor of the Month May. Oh, best supervisor. Tapi pelayanan begitu ya. Customer komplain malah divideokan, nggak sopan anda loh. Ini mobilnya kalau nggak salah harganya hampir 800 juta nggak sih? Hampir 1 M loh. Buru. yang tadi dia orang bacanya itu seakan-akan Buru dia. bukti bacanya aja konotasinya dia yang tadi dia seakan-akan orang menganggapnya Buru. itu seakan tidak bisa sama sekali. Buru tanggal berapa yuk? Padahal mau Buru bisa- tanggal berapa yuk? Tanggal berapa? Yang Ayo, tadi itu sebutin. dia, yang tadi. Tanggal berapa? Saya. Sebutin tanggal berapa? Yang tadi dia, Sebutin tanggal berapa? yang tadi. Kenapa gue di sini di gaslight? Gue nyampe di Hyundai ini Hyundai Fatmawati gue di gaslight, gue salah-salahin. Bukan Bener-bener disalahin. sampai mental health gue diinjek-injek di sini parah, gila. Di luar gila. opininya, Gila. mobil seakan-akan tidak Lihat bisa. ada nggak? Lihat tidak nggak? bisa pakai Buruan, paralel sama buruan, sekali. buruan. Yes, Oke. kakak baca baik-baik Tanggal kak. berapa? Oke. Ini yang baca follower kakak, seakan-akan mobil tidak bisa parkir paralel Oke. sama sekali. Tetapi mobil sudah dipakai sebulan sama Sama kakak, iya. buktinya. Ada buktinya nggak? Loh, Ada itu baca. ada satu lagi dia, yang Baca. kemarin dia. Baca. Yang ada satu lagi yang Baca. bukti. Oh, yang chat Adel. Yang bilang itu sama sekali mobil nggak bisa dan sales penipu apa-apa, Baca. mau somasi. Gila banget, Kakak sumpah. minta pertanggungjawaban. Wallahi, parah banget. Kenapa gue
mental gue sih parah. Gila beneran tuh, lihat tuh, bener-bener parah banget. Parah, itu bilangnya sama sekali nggak bisa. Gila, apalagi postingan gue bilang nggak disarankan kalau kayak parah. Buktiin aja sekarang, buktiin aja. Membaca postingannya menganggap itu tidak Buktiin bisa aja. Lo buktinya pada komplain kan? Ya udah mana buktiin aja. Teman-teman sampai pada WA. Ya udah buktiin aja. Buktiin aja. Del, buktiin Del. Ini dia minta bukti. Mana Del? Buruan buktiin Del. WA teman-teman aja kenapa itu masih? Bukan WA teman-teman, buktiin. Mana ada WA Del? Buruan. Buktiin nih. Dia dibuktiin nih siapa namanya nggak tahu nih. Buktiin nggak bisa begitu buktiin. Ada nggak? Si Juju lebih pusing di sini seperti daripada di India ya guys. Aduh, ada aja. Coba kita lihat sekarang ya. Ulasan Google Maps-nya, namanya siapa tadi ya? Hyundai Fatmawati. Oh my god, Fatmawati. Oh, tidak. 1,7 guys. Ulasannya coba kita lihat yang terbaru ya. Wow, bintang 1 semua, bintang 1. Wah, lu cari masalah sih sama si Juju ini. Konten kreator, udah gitu dia nggak salah lagi ya kan? Tuh, lihatlah. Gimana ceritanya coba? Masa salesnya nggak tahu bibit bobot produk yang dijual atau yang dipasarkan sih? Apa salesnya cuma isinya kebohongan doang yang demi barangnya laku kejual dan dapat bonus? Selebihnya rusak atau jeleknya produk itu urusan yang beli. Bad attitude menghancurkan segalanya. Tuh lihat guys. Waduh, banyak banget. Harusnya ya, lo jangan ngelawan customer gitu. Kalau misalkan salah, yang aku salah aja. Nih kita lihat mobil sebelumnya punya Juju guys, yang katanya nggak bisa parkir paralel. Makanya dia beralih ke merek Korea. Agak nyesel sedikit beli mobil listrik ini. Ini adalah mobil listrik pertama gue. Karena mobil ini nggak ada parkir paralelnya, ngeselin banget. Dan gue baru tahu ternyata ada mobil yang nggak bisa parkir paralel. Maksud gue di Indonesia gitu loh. Ini tuh si MG S5 EV. Nah yang bikin gue kesel adalah si masnya tuh bilangnya belum diinfoin dari pusat. Nah gue pikir kalau belum diinfoin nanti diinfoin kali ya. Ya udah deh nggak apa-apa. Toh ini inden juga. Jadi nanti mungkin kasih tahu tuh cara parkir paralel gimana. Nah pas test drive juga menurut gue si masnya tuh kurang kompeten. Karena pas gue tanya ini cara nyalahin lampu jauh biar stay itu gimana, dia tuh nggak tahu. Nah gue utak-atik sendiri deh, bisa tuh. Terus juga soal bagasi otomatisnya juga dia nggak paham. Pokoknya gue usah bagian belakang sampai kaki tuh bagasinya nggak kebuka sendiri, tuh nggak kebuka otomatis. Gue masih ya udahlah, mungkin emang si masnya tuh kurang training, masih belum ngerti gitu ya. Yang penting gue udah suka, udah oke sama mobilnya juga, gue udah SPK juga, dan gue pembayarannya tuh mau cash. Nah tiba saatnya mobilnya tuh datang dan masih belum ada info parkir paralel, dan gak mau gue lunasin dong kalau misalnya belum ada info. Nah karena gue tinggal di apartemen, jadi nggak bisa kalau nggak diparkir paralel, itu bakal nyusahin gue banget. Terus yang bikin gue kesel adalah si masnya nggak tahu, si mbaknya nggak tahu. Terus gue minta nomor MG Care pun nggak tahu, malah ngasih gue salah info. Yang bikin gue nambah kesel adalah balasan si mbaknya nih, baca sendiri deh. Nah kesel gue berkurang dikit karena bukan nggak ada, tapi belum ada. Tapi gue pengen cancel karena gue udah nyari mobil lain, karena gue udah keburu kecewa sama awalnya kayak begini. Terus gue juga nggak suka karena mereka tuh nge-spesialin gue, karena gue udah marah-marah, udah ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah karena udah dapat jawabannya, ya udahlah ya, nanti kita tunggu dulu. Tapi mudah-mudahan ini keluh kesah gue didengar buat nanti yang mau beli, jadi kayak tahu dulu nih. Ini di belakang mobil gue adalah mobil gue yang baru juga, tapi bukan mobil gue, tapi tipenya sama. Ini dia nggak dapet parkiran paralel nih. Bayangin nih tuh, apa nggak puyeng dia? Apa nggak sakit kepala nyari parkir paralel di sini? Nih gue sampai bingung hasil testing dan feedback. Maksud gue, lu ngetes di mana? Kondisi parkir Indonesia, area parkir Indonesia mana? Cobain nih ke PRJ itu contohnya, tuh pada parkir paralel. Cobain testing ke pemukiman ya gitu kan, biar bisa parkir paralel. Heran gue, bener-bener heran. Aduh, gimana pendapat kalian semua guys? Kalau kalian punya duit nih ya, berapa 800 juta, kalian mau beli mobil cash merek apa nih, mobil listrik ya? Komen ya.